Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga atas segala penyertaan dan perlindungan yang Kau anugerahkan kepada kami hingga kami dapat tiba di hari yang baru ini Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan mengawali aktivitas kami ini Tuhan lewat ibadah yang akan kami langsungkan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan Engkau bersabda, membuka hati dan pikiran kami lewat penyertaan Roh Kudus-Mu yang memberi damai sejahtera. Dan Bapa yang di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Pimpin kami dan bawalah kami ke dalam keteduhan agar kami dapat menyambut dan mengamini firman-Mu dengan penuh sukacita. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Surat 2 Petrus yang tiba kepada kita pada hari ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Simon Petrus, yang tepatnya ditujukan kepada orang-orang Kristen, yang berisi nasihat tentang bahaya yang akan mengancam dari penyesat, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Dan sekaligus juga ini adalah nasihat yang menguatkan panggilan iman kita di atas segala proses kehidupan yang terus kita tempuh. Kita dipanggil untuk tetap dapat bersabar menghadapi segala penderitaan dan untuk tetap setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam nats ini Rasul Petrus sangat menekankan tentang pertumbuhan iman yang nyata dalam hidup persekutuan orang-orang percaya. Dari semulanya Allah telah memilih dan memanggil umatnya melalui karya keselamatan yang telah dianugerahkannya lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian jemaat Tuhan dipanggil untuk dapat terus memperlihatkan cara hidup beriman di dalam tindakan dan perbuatan hidup mereka. Sebab di dalam kitab Yakobus 2 ayat yang ke-17 cukup tepat dijelaskan dan ditekankan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya dipanggil dan diharapkan memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Alasan yang paling mendasar dalam panggilan ini adalah bahwa Allah telah mengaruniakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam nats ini juga sangat jelas terlihat ada beberapa hal yang sangat diinginkan kepada orang percaya sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih Allah. Antara lain yang pertama adalah setiap orang percaya dipanggil untuk lebih bersungguh-sungguh. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk lebih serius dengan iman kita di tengah-tengah situasi yang semakin banyak orang yang sudah mengabaikan dan tidak serius dengan iman mereka. Ini juga dapat diartikan dengan perlunya ketekunan, kerajinan kita, dan selalu giat serta memiliki keinginan yang kuat, yang mana hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam hidup kita untuk selalu mengejar dan terus melakukan perbuatan baik atau melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain dan yang berkenan bagi Allah. Sehingga jika hal demikian dilakukan, maka tidak ada kata malas atau menunda-nunda untuk berbuat baik. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang percaya hendaknya harus terus dan tetap giat memperlengkapi dirinya dalam imannya dengan terus menambahkan kebajikan. Sebab kebajikan sangat diperlukan di dalam hidup orang beriman. Dan tentu kebajikan yang dimaksud adalah
segala sesuatu perbuatan baik yang sudah tentu tujuannya adalah membawa hal-hal yang kreatif, hal-hal yang inovatif, dan bahkan mampu menjangkau kebutuhan mendasar untuk memecahkan persoalan dalam setiap pergumulan dan masalah-masalah kita di tengah hidup orang beriman dan di tengah-tengah hidup orang yang ada di sekitar kita. Hal ini dapat kita lakukan dengan meminta bimbingan dari roh hikmat Tuhan lewat doa kita yang kita panjatkan sebagai kebutuhan rohani kita, agar kita dapat mengalami pertumbuhan iman yang terus semakin menuju kesempurnaan menurut kehendak Tuhan. Dan yang ketiga yang menjadi keinginan dalam kitab ini, dalam ayat ini adalah setiap orang percaya dipanggil untuk terus melakukan kebajikan yang disertai dengan pengetahuan. Artinya, mau memakai akal berpikir kita. Hal ini sangat penting karena akan membantu kita untuk lebih percaya diri, yakin dan berani, bahkan lebih mengerti tentang setiap apa yang kita lakukan. Itu sebabnya sangat diperlukan pengetahuan. Dalam bahasa Batak pernah dikatakan tuhori hamuma aka perbinotoan. Artinya hal ini sangat dibutuhkan dalam kondisi tugas panggilan kita. Iman kebajikan yang disertai dengan pengetahuan akan lebih membawa optimisme yang terukur dan tidak akan pernah menjadi bumerang atau senjata makan tuan bagi kita. Kita dipanggil untuk menyertakan pengetahuan melalui akar berpikir dalam segala tindakan kebajikan yang bertujuan supaya kita tidak buta dalam segala perbuatan kita. Misalnya, dalam melakukan tindakan kasih harus dipikirkan terlebih dahulu dengan matang setiap perencanaan yang akan kita lakukan, sehingga tindakan kasih yang kita lakukan itu tidak ditolak atau tidak menimbulkan persoalan yang baru. Oleh firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat katakan bahwa kita semua adalah umat yang dipanggil dan dipilih Allah, serta dilimpahkan pengetahuan dan pengenalan akan Allah dan akan Tuhan Yesus Kristus kita yang ajaib, dan di dalam kuasanya telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, serta hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berubahlah dan berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh di dalam Tuhan. Amin.